Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Pas. 1 menit lebih sedikit aja. Iya. Dicongkel pakai kaki Karena kiri. kalau situasi sudah kayak gitu, kita butuh inovasi para pemain. Nggak boleh lagi tuh pemain didikte harus begini, harus begini. Saya serahkan pemain dan apa yang terbaik menurut kamu laksanakan. Ini harus dievaluasi dari PSSI terhadap kinerja coach pelatih Indra Safri. Tidak boleh didiamin begitu saja, ya. Indra Safri dan tim kepelatihan lainnya harus ada evaluasi yang khusus, ya. Indra Safri juga sebagai pelatih harus berani ngomong bahwa saya bertanggung jawab untuk kekalahan ini. Itu perlu, dan saya siap untuk dipecat. Kalaupun ada pengambilan keputusan bahwa saya harus lengser, saya siap menghadapi itu. Itu kita tunggu. Apakah Indra Safri berani untuk ngomong seperti ini? Dan ya Pak Ketua Umum, Pak Erik juga harus tegas. Ya kalau STY dievaluasi, ya Indra Safri juga harus dievaluasi, ya. Tidak boleh pandang bulu. Tim kepelatihan itu harus dilihat lagi. Karena ini tim yang sudah dipersiapkan lama. U20 ini sudah ikut pemusatan latihan ya ke luar negeri dan mainnya seperti ini. Ya, tidak ada perkembangan signifikan. Indra Syafri dipecat PSSI setelah gagal loloskan Timnas Indonesia U20 ke perempat final Piala Asia U20 2025. Indra Syafri dipecat PSSI setelah gagal loloskan Timnas Indonesia U20 ke perempat final Piala Asia U20 2025. Ramai di media sosial yang mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20. TC panjang nggak dapat hasil tagar Indra Syafri out, tulis akun X @sociputra. Langsung saja tagar Indra Syafri out, sambung akun @bahaspemainbola. Desakan ini muncul karena Indra Syafri gagal mencapai target yang dibebankan PSSI. Erick Thohir berharap Timnas Indonesia U20 lolos perempat final Piala Asia U20 2025, sambil mengintip tiket ambil bagian di Piala Dunia U20 2025. Untuk lolos Piala Dunia U20 2025, Timnas Indonesia U20 mesti lolos semifinal Piala Asia U20 2025. Target menjadi 2 tim terbaik di fase grup dan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Saya optimistis, Garuda Muda mampu berjuang dan menjaga persaingan agar lolos ke level yang lebih tinggi, yakni Piala Dunia U20 2025 di Chile, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun, jangankan lolos ke Piala Dunia U20 2025, melaju ke perempat final Piala Asia U20 2025 saja Timnas Indonesia U20 gagal melakukannya. Ironisnya, Timnas Indonesia U20 dipastikan gagal lolos perempat final Piala Asia U20 2025 setelah baru menjalani 2 pertandingan grup C. Skuad Garuda Nusantara berturut-turut kalah 0-3 dari Iran U20 dan tumbang 1-3 dari Uzbekistan U20. Sekalipun menang atas Yaman U20 di matchday pamungkas grup C pada Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025, Timnas Indonesia U20 dipastikan gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025, mengingat mereka terpaut 6 angka dari Iran U20 dan Uzbekistan U20 ketika pertandingan menyisakan 1 laga lagi. Hasil ini tentu memalukan. Sebab, PSSI sudah memfasilitasi Indra Syafri dengan mengirimkan Timnas Indonesia U20 pemusatan latihan di luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Sebut saja di Italia, Prancis, Korea Selatan, Jepang hingga menggelar turnamen bergengsi di Indonesia. Indra Syafri diminta bertanggung jawab atas kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, pun angkat suara. Ia menilai Erick Thohir wajib mengevaluasi Indra Syafri atas kegagalan Timnas Indonesia U20. Ia bahkan meminta Indra Syafri untuk membuat pertanggungjawaban. Ini harus dievaluasi dari PSSI terhadap kinerja Coach Indra Syafri, tidak boleh didiami begitu saja. Indra Syafri dan tim kepelatihan lainnya harus dievaluasi yang khusus, kata Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan.
Indra Syafri sebagai pelatih harus berani bilang bertanggung jawab atas kekalahan ini. Ketua Umum, Pak Erik juga harus tegas. Kalau STY dievaluasi, Indra Syafri harus dievaluasi ya. Tidak boleh pandang bulu, karena ini tim yang sudah dipersiapkan lama mengikuti TC di luar negeri lainnya. Tutup Bung Ropan, posisi Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U20 Indonesia mulai mendapatkan sorotan. Timnas U20 Indonesia dalam performa negatif pada Piala Asia U20 2025. Dalam 2 pertandingan mereka menerima kekalahan saat berhadapan dengan Uzbekistan dan Iran. Mereka hanya mampu mencetak 1 gol dan kebobolan total 6 gol. Pasca kekalahan atas Uzbekistan, netizen mulai ramai membicarakan sosok Indra Syafri. Bahkan, tagar-tagar Indra Syafri sempat mengudara di Twitter dan sempat trending selama 6 jam menurut laman trends24.in. Total ada 240 tweet yang diunggah oleh supporter Timnas dan diisi nada kekecewaan atas hasil di Piala Asia U20 2025 ini. Tagar tersebut juga berisi tentang topik terkait Indra Syafri dan performa Garuda Nusantara. Tidak berhenti di situ, unggahan dengan kata kunci, salah STY, yang merujuk pada Shin Tae-yong juga ramai menjadi pembahasan. Ini merupakan sindiran karena Shin masih berada di hati para penggemar Timnas yang kecewa atas pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, beberapa akun Twitter berpenggemar besar juga membahas hal ini yang membuat topik salah STY cukup lama mengudara. Seolah belum puas, netizen melakukan protes langsung kepada Indra Syafri. Kali ini unggahan terbaru di Instagram Timnas Indonesia dibanjiri komentar netizen yang mulai gerah karena kekalahan atas Uzbekistan. Protes ini semakin memuncak karena laman tersebut tidak mengunggah momen full time di akun tersebut. Mereka hanya menuliskan hasil akhir pada Instagram Story dan ini semakin membuat netizen marah. Netizen juga minta agar PSSI melakukan evaluasi menyeluruh terutama pada posisi tim kepelatihan. Selain itu, pemain usia muda juga harus jadi fokus utama demi generasi Timnas Indonesia di masa depan. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia sebenarnya masih memiliki 1 pertandingan di babak penyisihan grup C Piala Asia U20 2025. Mereka akan melawan Yaman pada tanggal 19 Februari mendatang dan hasil ini tentu tidak menentukan bagi kedua tim. Dalam klasemen saat ini, Indonesia ada di posisi ketiga dan Yaman ada di peringkat keempat. 2 tim yakni Iran dan Uzbekistan memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Tentunya, peluang untuk bisa menembus semifinal dan berlaga di Piala Dunia U20 2025 bagi Indonesia tertutup. Tornado.